Kira-kira cerita apa ya? Mau tahu? Judul ceritanya adalah Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau merupakan cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Nabi Ayub terkenal karena keimanan dan ketakwaannya yang luar biasa. Nabi Ayub memiliki sifat yang sangat mulia dan nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 84 yang berbeda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzurriyyati Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang artinya dan kepada keturunannya Nabi Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sebelumnya, Nabi Ayub memiliki banyak harta seperti hewan ternak dan ladang pertanian. Namun, suatu hari Allah ingin mengujinya. Ketika Allah mencintai suatu kaumnya, maka Ia akan mengujinya. Dan apabila kita ridho terhadap ujian itu, maka Allah akan ridho. Begitupun sebaliknya. Ketika kita marah dengan ujian itu, maka Allah akan murka. Suatu hari iblis merasa iri dengan Nabi Ayub karena ia mendengar malaikat memuji keimanan Nabi Ayub yang luar biasa. Iblis pun menemui Allah dan berkata, Tuhan, sebenarnya Ayub ini tidak ikhlas beribadah padamu. Ia hanya menginginkan kekayaan dan putra sebagai pewarisnya. Lalu Allah pun mengizinkan iblis untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Iblis pun memusnahkan hewan ternak dan lahan pertanian milik Nabi Ayub. Tapi teman-teman, hal ini tidak membuat keimanan Nabi Ayub berkurang sedikit pun. Iblis merasa marah. Lalu ia berencana untuk menggoyang-goyangkan gedung megah milik Nabi Ayub alaihissalam. Yang di dalamnya terdapat anak-anak Nabi Ayub yang mengatakan anak-anak Nabi Ayub pun menyembah domba. Iblis pun menemui Ayub dan menyamar menjadi seorang laki-laki. Hei Ayub, percuma saja beribadah kepada Allah. Ia saja tidak mau menolong. Wahai iblis, aku tidak akan tergoda olehmu. Sesungguhnya ini atas kehendak Allah.
Allah sedang mengujiku. Bagaimana ini? Rencanaku tidak berhasil. Iblis pun menemui Allah kembali untuk mengungkapkan kekecewaannya. Lalu Allah pun mengizinkan iblis untuk masukkan penyakit berupa penyakit kulit yang amat menjijikan ke dalam tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi teman-teman, hal ini juga tidak dapat mengurangi keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Iblis semakin marah dan kecewa. Semua rencana tidak berhasil. Bagaimana ini? Aku punya ide. Aku akan menggoda Siti Rahma. Ya, Siti Rahma. Iblis pun menemui Siti Rahma dan menyamar menjadi seorang laki-laki. Hei Rahma, apakah kau tidak lelah dengan semua ini? Hartamu habis, anakmu meninggal dunia, dan sekarang suamimu Ayub mengidap penyakit kulit amat menjijikan. Akhirnya rencanaku berhasil. Lalu, mengapa kau tidak meninggalkan Sarah? Teman-teman, Sarah, lama dong. Lalu, akhirnya Siti Rahma pun pergi untuk meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, sebenarnya aku telah digoda oleh setan. Hamba memohon pertolongan-Mu ya Allah. Allah yang mendengar doa Nabi Ayub pun, dan Nabi Ayub pun menghentakkan kakinya ke tanah. Dan Masya Allah, sebuah keajaiban muncul. Air dari dalam tanah hentakan kaki Nabi Ayub alaihissalam. Melihat air tersebut, Nabi Ayub pun bergegas untuk minum dan mandi. Dan hidapan penyakit yang diidap penyakit kulit yang menjijikan itu akhirnya sembuh total. Masya Allah. Setelah beberapa hari, Siti Rahma pun kembali menemui Nabi Ayub alaihissalam. Tapi teman-teman, yang ia temui bukanlah Nabi Ayub, melainkan laki-laki yang berbadan tegap, kekar, dan juga tampan. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Aku Ayub, suamimu Rahma.
Tidak mungkin kau Ayub. Kau bukan suamiku. Ayub sering mengidap penyakit kulit yang amat menjijikan. Tidak mungkin kau Ayub. Kau bukan suamiku. Aku Ayub, suamimu Rahma. Allah telah menolongku. Aku suamimu Rahma. Benarkah kau Ayub? Ayub, Ayub suamiku. Mereka pun berpelukan untuk meluapkan kerinduan yang amat dalam. Akhirnya Allah pun mengembalikan kekayaan Nabi Ayub dengan berlipat ganda. Dan Nabi Ayub dan Siti Rahma pun hidup bahagia selamanya. Nah teman-teman, inilah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana, seru tidak? Hikmah dari cerita ini adalah bahwa kita harus selalu bersabar dengan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menguji umatnya tidak melebihi kemampuan. Bang Juri naik bajai, Neng naik kereta. Duhai Dewan Juri yang kecil badai, jangan lupa dirikan kuis juaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,